Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Sahabat, pernahkah kamu membayangkan seekor laba-laba bisa menjadi pahlawan? Bukan dalam dongeng, tapi dalam kisah nyata yang menyelamatkan manusia paling mulia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita akan menyelami satu momen luar biasa dalam sejarah hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melibatkan seekor makhluk kecil yaitu laba-laba. Meskipun kecil namun sangat berjasa. Tak usah berlama-lama. Mari kita mulai kisahnya. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat setianya, Abu Bakar As-Siddiq, memutuskan untuk hijrah ke Madinah, mereka dikejar oleh kaum Quraisy yang murka. Mereka tidak hanya ingin menghentikan dakwah Nabi, tapi juga ingin menghabisinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar pun segera menyelinap keluar dari Makkah di tengah malam yang sunyi, menghindari pandangan musuh. Mereka bersembunyi di sebuah gua bernama Gua Sur. Tempat itu gelap, sempit, dan jauh dari keramaian. Tapi, apakah gua ini cukup aman dari kejaran para pemburu Quraisy? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar sampai di Gua Sur, mereka segera masuk dan beristirahat. Di luar, orang-orang dari Quraisy mulai mendekat. Hati Abu Bakar diliputi rasa khawatir. Ya Rasulullah, seandainya mereka melihat ke bawah, mereka pasti menemukan kita. Tapi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan penuh keyakinan. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Saat para pengejar sampai di depan gua, mereka tertegun. Mereka melihat mulut gua tertutup jaring laba-laba yang tebal dan utuh. Ada juga burung merpati yang bersarang di sana. Mustahil ada orang masuk ke sini. Kalau baru saja dimasuki manusia, jaring laba-laba ini pasti rusak, ujar salah satu dari mereka. Dalam kegelapan malam, setelah Rasulullah dan Abu Bakar masuk ke Gua Sur, seekor laba-laba kecil mendapatkan ilham dari Allah. Dengan cekatan, ia mulai menenun jaringnya di mulut gua. Tak butuh waktu lama, jaring itu pun terbentuk rapat dan utuh, seolah-olah tak ada yang pernah lewat. Bersama laba-laba itu, Allah juga mengutus dua burung merpati yang bersarang di mulut gua, menambah kesan bahwa tempat itu sunyi dan tak tersentuh. Subhanallah. Begitu sempurnanya skenario perlindungan dari Sang Pencipta. Musuh pun tak jadi masuk, karena mereka tertipu oleh makhluk yang kecil. Setelah para pengejar Quraisy pergi dengan tangan hampa, Rasulullah dan Abu Bakar pun tetap tinggal di dalam gua selama 3 hari. Mereka mendapatkan makanan dan kabar dari Abdullah bin Abu Bakar serta Asma, binti Abu Bakar, putri yang tangguh dan cerdas. Setelah situasi aman, mereka melanjutkan perjalanan ke Madinah dengan panduan seorang penunjuk jalan non-muslim yang jujur. Perjalanan ini bukan tanpa rintangan, tapi semangat dan keyakinan mereka begitu besar. Setiap langkah menjadi tonggak sejarah berdirinya masyarakat Islam pertama. Kisah Gua Sur bukan sekadar tentang persembunyian, tapi adalah pelajaran bahwa kemenangan tidak selalu datang lewat kekuatan, tapi juga lewat ketundukan dan keyakinan. Laba-laba itu tak tahu betapa besar perannya. Tapi karena ia taat pada perintah Allah, ia menjadi bagian dari sejarah terbesar umat manusia. Dari jaring kecil itu, kita belajar tentang kepercayaan, kesabaran, dan perlindungan Allah yang datang dari arah tak disangka. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak meremehkan amal kecil, karena bisa jadi ia yang menyelamatkan banyak jiwa. Semoga kisah ini menambah iman kita dan membuat kita semakin yakin bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang bertawakal. Jika ada pesan, komentar atau permintaan kisah-kisah lain, tulis di kolom komentar.
Jangan lupa like, komen dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.